Bu, aku udah nyampe Cina ya. Ini Japan. Bu, yuk jalan-jalan ke luar negeri kayak kakak. Waduh, luar negeri kan mahal. Nah, akhirnya kita sampai sini nih teman-teman. Yuk kita lanjut jalan-jalan ke Kabupaten Banjarnegara. Di part sebelumnya kita sudah membahas tentang Wonosobo, di mana di sana terdapat sebuah dataran tinggi bernama Dieng. Oh iya, buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa dilihat dulu ya, biar seru. Nah, dataran tinggi Dieng ini ternyata juga termasuk dalam Kabupaten Banjarnegara. Seperti yang kita ketahui, dataran tinggi Dieng merupakan daerah yang banyak dikunjungi wisatawan. Satu momen yang sangat dinantikan oleh para wisatawan di daerah ini adalah Dieng Culture Festival yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Wow. Yang menarik pada festival ini adalah prosesi pemotongan rambut gimbal. Prosesi ini diadakan di pelataran kompleks Candi Arjuna, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Mitosnya, anak yang berambut gimbal merupakan anak yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat wilayah Dieng dan sekitarnya. Anak yang berambut gimbal dianggap sebagai titisan Kiai Kolodete dan Nini Roro Ronce. Nini Roro Ronce merupakan abdi dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang bertugas untuk tinggal dan menjaga dataran tinggi Dieng. Nini Roro Ronce sendiri merupakan wanita yang memiliki rambut gimbal. Itulah alasan kenapa banyak sekali anak yang berasal dari Dieng yang memiliki rambut gimbal. Munculnya rambut gimbal pada seorang anak diawali dengan panas yang sangat tinggi. Biasanya panas terjadi pada malam harinya. Kemudian keesokan harinya diikuti oleh tumbuhnya rambut gimbal setelah anak tersebut sembuh dari sakit panasnya. Menurut tradisi, jika ingin memotong rambut gimbalnya, anak tersebut harus melakukan prosesi ruatan. Ruatan dilaksanakan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Ruatan dipercaya oleh masyarakat sekitar bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari kesialan, kesedihan, atau malapetaka. Nah, proses ruatan inilah yang menjadi puncak acara dalam Dieng Culture Festival. Nah, sekarang yuk kita masuk ke Kabupaten Purbalingga. Oke. Purbalingga berdasarkan kosakatanya terdiri atas 2 suku kata, yaitu Purba dan Lingga. Purba memiliki arti memimpin atau seorang pemimpin, sedangkan Lingga merupakan lambang atau simbol kekuasaan pria. Oh iya, teman-teman udah tahu belum? Kota ini didirikan oleh Kiai Arsayuda yang konon dipercaya menurunkan para bupati di Purbalingga. Purbalingga saat ini memiliki julukan sebagai kota perwira yang merupakan akronim dari pengabdian, ramah, wibawa, iman, rapi, dan aman. Julukan ini disambut antusias oleh warga Purbalingga karena selain terkesan gagah, Purbalingga ternyata juga merupakan tempat kelahiran sejumlah pahlawan nasional. Wow. Salah satu pahlawan nasional yang lahir dari Purbalingga adalah Jenderal Besar Sudirman. Sekarang saatnya kita masuk ke Kabupaten Banyumas. Kabupaten ini terkenal dengan dialek Banyumasan atau yang lebih dikenal dengan bahasa Ngapak. Tahu nggak teman-teman? Ternyata bahasa Ngapak ini adalah bahasa asli orang Jawa. Bahasa ini disebut sebagai bahasa Jawa tahap awal atau Jawa Dwipa. Sehingga bahasa ini juga disebut sebagai bahasa murni orang Jawa. Wow. Sedangkan bahasa Jawa yang digunakan di daerah Solo dan Jogja merupakan bahasa Jawa baku yang telah mengalami tahapan perkembangan sejarah. Penasaran kan? Yuk kita simak cerita unik yang ada di baliknya. Asal-usul dialek Ngapak diketahui bermula dari nenek moyang orang Banyumas yang berasal dari wilayah Kutai, Kalimantan yang bermigrasi ke Pulau Jawa. Mereka masuk melalui Cirebon,
kemudian menyebar ke beberapa daerah seperti Gunung Cermai, lereng Gunung Slamet, dan bantaran Sungai Serayu. Mereka yang mendiami wilayah lereng Gunung Slamet dan bantaran Sungai Serayu kemudian mendirikan kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Keduh, Kebumen, Kulon Progo, dan Purwodadi. Kerajaan Galuh Purba didirikan sebelum Mataram kuno. Namun, setelah melalui beberapa masa, Galuh Purba tunduk pada kekuasaan Mataram. Meskipun demikian, wilayah kerajaan Galuh Purba yang ada di sekitaran kaki Gunung Slamet letaknya jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram. Maka dari itu, wilayah tersebut tidak begitu terpengaruh aturan tingkatan bahasa. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat di sana menggunakan bahasa Jawa tanpa menggunakan tingkatan unggah-ungguh yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Mataram, seperti kromo alus, kromo lugu, dan ngoko, sebagaimana digunakan oleh bahasa Jawa di wilayah Jogja, Solo, dan sekitarnya. Budaya yang mengedepankan kesetaraan itulah yang membuat kekuatan solidaritas dan kerukunan terjalin pada masyarakat Banyumas. Sehingga tidak heran jika banyak kalangan kagum dengan bahasa ini. Upin Ipin aja sampai ikutan ngapak loh. Masa. Oh, tenan. Berangkat. Alalalala, alon-alon urung bojo. Sepit be urung. Alalalala, nang apa ye? Sok mati mbok Pin. Grobek yo ora ana soke lah gobel. Ala biung tulung. Gelindingane ucul dewek kek. Ala sida jembal iki lah. Hah? Ayo yo, si pada urip apa ora? Meh pengen dijemput malaikat. Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Brebes. Wow. Kabupaten ini dijuluki sebagai kota telur asin. Karena Brebes merupakan penghasil telur asin terbesar se-Indonesia. Yuk masuk ke kota Tegal. Teman-teman pernah dengar belum? Kota Tegal sempat dijuluki sebagai Jepangnya Indonesia. Entah sejak kapan, tapi banyak yang mengaitkan julukan itu dengan sejumlah industri pengocoran dan pengerjaan logam yang sengaja dibangun pada tahun 1940 untuk mencukupi kebutuhan peralatan perang tentara Jepang. Dari situ, masyarakat mendapat keterampilan untuk mengerjakan logam. Keahlian itu kemudian digunakan untuk membangun bengkel-bengkel sederhana di masa setelah itu. Masyarakat Tegal juga terkenal andal mengolah logam untuk memproduksi alat-alat pertanian, onderdil motor, mobil, hingga perhiasan. Beberapa supplier logam untuk spare part dan aksesoris di toko sepeda kami juga berasal dari Tegal loh. Oke. Ibu ikan dulu ya. Ayo gimana? Setelah puas berkeliling Jawa Tengah, yuk saatnya kita ke luar negeri. Untuk menuju ke luar negeri, kita harus melewati jembatan panjang ini, teman-teman. Dari atas jembatan, kita bisa melihat keindahan danau yang sudah kita jelajahi di part sebelumnya. Danau ini merupakan miniatur Laut Jawa. Wah, itu Wanda sama tante-tantenya lagi pada ngapain ya? Yuk kita lihat teman-teman. Oh, ternyata mereka sedang melihat maket Maera Kaca. Maket adalah bentuk tiruan dari sebuah gedung, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya dalam bentuk 3 dimensi dan berskala kecil. Maket biasanya terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya.
Maket berguna untuk menampilkan gambaran visual mengenai bangunan atau area yang dimaksud dengan skala yang tepat, tanpa perlu mengamati langsung objek aslinya. Saking semangatnya mau diajak ke luar negeri, Wanda sampai lari-lari tuh teman-teman. 3, 2, 1, jump! A few moments later. Selamat datang di Lumina Grand Maera Kaca. Di sini kita bisa melihat rumah khas dari 5 negara di 3 benua. Wow. Nuansa luar negeri pun sudah terasa karena kita langsung disambut dengan pintu gerbang khas Jepang. Pilar merah ini tampak seperti pintu masuk kuil Fushimi Inari di Tokyo, sehingga membuat nuansa negeri Sakura begitu terasa. Oh iya, jangan lupa foto-foto dulu. Selain Jepang, di sini juga ada rumah khas dari Santorini, Turki, Meksiko, dan Arab. Demikian perjalanan kami keliling Jawa Tengah sampai ke luar negeri. Sampai jumpa di vlog Wanda selanjutnya ya. Oke. Kita tanam apa? Bakau. Hah? Namanya bakau. Dah, yuk.